Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Pembayaran Usaha Kos-kosan Sumber Barokah. Presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang pembuatan sistem, permasalahan yang ada pada proses pembayaran, solusi yang kami tawarkan melalui sistem yang dikembangkan, serta fitur-fitur utama dan manfaat yang diharapkan bagi pengelola maupun penghuni kos. Untuk anggotanya, dengan saya sendiri, Ipang Mubin dengan NIM 22500811177. Dilanjut. Dan saya Nurendra Rahayu Anugrah dengan NIM 225008101. Dan Saya, selanjutnya, saya Nabila Dimarsono dengan ujung NIM 065. Saya Siti Aulia Rahman dengan NIM 24500810083. Dilanjut dengan untuk latar belakangnya, yang pertama, pencatatan penghuni kamar dan pembayaran masih manual. Saat ini seluruh data masih dicatat secara manual, misalnya di buku ataupun Microsoft Excel. Cara ini lebih beresiko terjadi kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu lebih lama saat mengelola data. Kemudian yang kedua, riwayat transaksi sulit dicari ketika data semakin banyak. Seiring bertambahnya jumlah penghuni dan transaksi, pencarian data pembayaran menjadi lebih sulit karena harus membuka satu persatu pencatatan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, rekap tunggakan dan laporan keuangan membutuhkan waktu lama. Untuk mengetahui siapa yang belum membayar ataupun membuat laporan pemasukan, pengelola harus menghitung dan merekap data secara manual sehingga prosesnya kurang efisien. Kemudian yang keempat, bukti pembayaran rawan tercecer atau tidak terdokumentasi. Bukti pembayaran yang masih berupa kertas atau pesan chat dapat hilang atau sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mampu mengelola data penghuni dan kamar secara terpusat. Yang kedua, bagaimana merancang proses pembayaran kos agar mudah, aman, dan terdokumentasi. Yang ketiga, bagaimana sistem membantu pemilik memantau status pembayaran dan tunggakan. Yang keempat, bagaimana sistem menghasilkan kwitansi secara laporan pembayaran secara cepat dan akurat. Kemudian yang kelima, bagaimana merancang UI UX yang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama merancang sistem pembayaran kos berbasis web. Tujuan pertama adalah merancang sistem pembayaran kos yang dapat diakses melalui web. Sistem ini dibuat agar proses pembayaran pencatatan kos yang dapat diakses melalui web. Sistem ini dibuat agar proses pembayaran pencatatan data penghuni dan pengelolaan tagihan menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses kapan saja oleh pengelola. Terus yang kedua, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada tahap ini kami menganalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional meliputi fitur yang harus tersedia seperti login, mengelola data penghuni, pembayaran, dan pembuatan laporan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan sistem, kemudahan pengguna, kecepatan akses, dan keandalan sistem. Kemudian yang ketiga, membuat pemodelan UML dan ERD. Setelah kebutuhan sistem diketahui, kami membuat pemodelan menggunakan UML untuk menggambarkan alur dan proses kerja sistem. Selain itu, kami membuat ERD untuk merancang hubungan antar data dalam database sehingga menyimpan data menjadi lebih terstruktur. Kemudian yang keempat, merancang prototipe UI UX menggunakan Figma. Selanjutnya, kami membuat desain tampilan sistem menggunakan Figma, tujuannya agar antar muka mudah dipahami, nyaman digunakan, dan memberikan gambaran bagaimana sistem akan terlihat sebelum dikembangkan. Kemudian yang terakhir, memberikan solusi untuk pencatatan pembayaran dan laporan manual. Tujuan ini adalah memberikan solusi terhadap proses yang sebelumnya masih dilakukan secara manual
Dengan adanya sistem ini, pencatatan data proses, pembayaran, dan pembuatan laporan menjadi lebih efisien, lebih akurat, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menghemat waktu pengelola pos. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari rancangan sistem pembayaran usaha kos-kosan sumber barokah. Manfaat pertama bagi pemilik kos yaitu memudahkan dalam mengelola data kamar, data penghuni, pembayaran, kwitansi, serta laporan keuangan secara lebih terstruktur dan efisien. Manfaat kedua bagi penghuni yaitu mempermudah dalam melihat informasi kamar, melakukan pembayaran, mendapatkan bukti pembayaran, serta memantau riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Selanjutnya di bagian pengembangan ini rancangan dapat menjadi acuan dalam proses analisis dan pengembangan aplikasi yang lebih lengkap pada tahapan implementasi. Lalu yang terakhir dari sisi pembelajaran, proyek ini memberikan contoh penerapan analisis dan perancangan perangkat lunak pada permasalahan nyata khususnya dalam pengelolaan usaha kos-kosan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, target pengguna, yaitu aktor pertama adalah pemilik kos. Pemilik kos memiliki hak akses untuk mengelola data kamar, mengelola data penghuni, melakukan verifikasi pembayaran, mencetak kwitansi, serta melihat laporan dan keluhan dari penghuni. Aktor kedua yaitu penghuni adalah dapat melakukan registrasi login, melihat status kamar yang tersedia, mengunggah bukti pembayaran, melihat status pembayaran dan kwitansi, serta mengirimkan keluhan kepada pemilik kos. Lalu slide selanjutnya. Untuk fitur utamanya yaitu terdapat fitur registrasi dan login yang membedakan hak akses antara pemilik dan penghuni. Lalu yang kedua yaitu fitur cek status kamar untuk melihat informasi kamar yang kosong maupun yang sudah terisi beserta harga sewanya. Lalu yang ketiga yaitu fitur pengelolaan kamar dan penghuni yang memungkinkan data tersimpan secara terpusat dan mudah diperbarui. Selanjutnya terdapat fitur pembayaran kos dengan mengunggah bukti pembayaran, kemudian diverifikasi oleh pemilik kos. Lalu setelah pembayaran diterima, sistem akan menghasilkan kwitansi digital sebagai bukti pembayaran yang sah. Selain itu juga tersedia juga fitur laporan untuk melihat rekap pemasukan hunian dan tunggakan serta fitur keluhan yang dapat digunakan penghuni untuk menyampaikan masalah kepada pemilik kos. Lalu di slide selanjutnya, alur sistem yaitu proses dimulai dari registrasi atau login pengguna. Setelah berhasil masuk, penghuni dapat melihat informasi kamar dan tagihan yang harus dibayar. Selanjutnya, penghuni mengunggah bukti pembayaran melalui sistem. Bukti tersebut kemudian diverifikasi oleh pemilik kos. Apabila pembayaran diterima, sistem akan mengubah status menjadi lunas dan secara otomatis menghasilkan kwitansi digital. Namun jika pembayarannya ditolak, sistem akan memberikan informasi kepada penghuni agar dapat memperbaiki dan mengunggah ulang bukti pembayaran. Lalu di slide selanjutnya, di use case diagram ini terdapat dua aktor utama yaitu pemilik kos dan penghuni. Untuk pemilik kos memiliki akses untuk mengelola kamar, mengelola data penghuni, memverifikasi pembayaran, lalu melihat laporan, serta menangani keluhan dari penghuni itu. Sementara itu, penghuni dapat melihat informasi kamar, melakukan pembayaran sewa, melihat kwitansi pembayaran, mengelola profil, dan mengirimkan keluhan. Lalu yang selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Siti. Di sini ada perancangan database. Pada tahap ini kami melakukan perancangan database sebagai dasar penyimpanan seluruh data pada aplikasi Kos Barokah. Database dirancang agar setiap informasi dapat tersimpan secara terstruktur, saling terhubung, dan mudah dikelola. Di sebelah kiri saya dapat dilihat ada ERD yang menunjukkan hubungan antara entitas dalam sistem
Dari ERD tersebut, setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efisien. Yang pertama ada tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data akun seperti email, password, dan role pengguna, sehingga sistem dapat membedakan hak akses antara pemilik kos dan penghuni. Selanjutnya ada tabel penghuni menyimpan informasi identitas penghuni, sedangkan tabel kamar menyimpan data setiap kamar beserta status ketersediaannya. Untuk proses transaksi terdapat pada tabel pembayaran yang menyimpan seluruh data pembayaran yang dilakukan penghuni. Bukti pembayaran yang diunggah akan disimpan pada tabel kwitansi. Selain itu, terdapat tabel keluhan yang digunakan penghuni untuk menyampaikan kendala atau laporan kepada pemilik kos. Terakhir ada tabel laporan digunakan untuk menampilkan rekap data hunian maupun keuangan sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan monitoring. Slide selanjutnya. Di sini ada perancangan UI UX menggunakan Figma. Sebelum aplikasi dikembangkan, kami terlebih dahulu membuat prototipe agar alur penggunaan sistem dapat divisualisasikan dan dievaluasi. Contoh halaman yang ditampilkan yaitu halaman login, yang menjadi halaman awal bagi pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password. Kemudian terdapat halaman riwayat pembayaran, yang memungkinkan penghuni melihat seluruh histori pembayaran yang pernah dilakukan beserta statusnya. Selanjutnya, terdapat halaman laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pemilik kos untuk melihat ringkasan pemasukan dan pengeluaran secara lebih mudah. Slide selanjutnya. Ada teknologi yang digunakan yaitu untuk membangun aplikasi ini, kami menggunakan beberapa teknologi yang saling mendukung. Pada tahap desain, kami menggunakan Figma untuk membuat prototipe aplikasi. Kemudian pada tahap perancangan sistem digunakan UML dan ERD untuk menggambarkan alur sistem serta hubungan antar database. Pada sisi front-end, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan website agar lebih interaktif. Sedangkan pada sisi back-end, kami menggunakan PHP versi 8 yang dipadukan dengan REST API sebagai penghubung antara front-end dengan database. Website dijalankan menggunakan server Apache atau Nginx, sedangkan penyimpanan data menggunakan MySQL atau SQLite. Untuk meningkatkan keamanan sistem diterapkan HTTPS dan Role-Based Access Control, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya. Slide selanjutnya. Di sini ada implementasi website, menunjukkan hasil implementasi dari prototipe yang telah kami rancang sebelumnya. Halaman pertama adalah login yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Selanjutnya, halaman registrasi yang memungkinkan pengguna membuat akun baru apabila belum memiliki akun. Pada demonstrasi ini, kami menggunakan skenario login sebagai penghuni. Setelah berhasil login, penghuni dapat melihat informasi pembayaran, riwayat pembayaran, serta informasi kamar yang ditempati. Selain itu, terdapat halaman daftar kamar yang menampilkan informasi mengenai kondisi dan status kamar. Kemudian, terdapat halaman detail penghuni yang berisi data lengkap penghuni sehingga informasi penghuni dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan pengujian sistem. Pada tabel ini ditampilkan beberapa fitur utama yang kami uji beserta output yang diharapkan dan hasil pengujiannya. Yang pertama ada login. Fitur pertama adalah login. Pengujian dilakukan dengan memasukkan username dan password yang valid maupun tidak valid. Output yang diharapkan adalah sistem dapat memvalidasi akun. Hasilnya, sistem berhasil melakukan validasi dan hanya mengizinkan pengguna yang memiliki akun untuk masuk. Yang kedua, registrasi. Pengujian ini dilakukan dengan mengisi data pengguna baru. Output yang diharapkan yaitu data pengguna tersimpan ke dalam database. Setelah diuji, data berhasil tersimpan sehingga status pengujiannya dinyatakan sesuai. Yang ketiga, cek kamar. Pada fitur cek kamar, sistem diuji untuk menampilkan informasi status kamar seperti kamar yang tersedia maupun yang sudah ditempati.
Hasil pengujian menunjukkan informasi dapat ditampilkan dengan benar sesuai data yang tersimpan. Yang keempat ada pembayaran. Fitur pembayaran diuji dengan melakukan upload bukti transfer dan mengirim data pembayaran. Output yang diharapkan adalah bukti pembayaran berhasil diunggah dan transaksi tersimpan di sistem. Setelah pengujian dilakukan, proses berjalan dengan baik sehingga statusnya sesuai. Yang kelima, verifikasi yang digunakan oleh admin untuk menerima atau menolak pembayaran. Pengujian dilakukan dengan mengubah status pembayaran. Output yang diharapkan adalah status berubah menjadi diterima atau ditolak sesuai keputusan admin. Hasil pengujian menunjukkan fitur berjalan sesuai fungsinya. Yang keenam, kwitansi. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem akan menampilkan kwitansi pembayaran. Pengujian dilakukan untuk memastikan kwitansi hanya muncul ketika pembayaran sudah dinyatakan lunas. Hasilnya, kwitansi berhasil ditampilkan sesuai kondisi tersebut. Yang ketujuh, laporan. Fitur terakhir adalah laporan. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menampilkan rekap pemasukan dan data tunggakan. Hasil pengujian menunjukkan laporan berhasil ditampilkan sesuai data transaksi yang tersimpan. Slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, data penghuni, kamar, dan pembayaran lebih terpusat. Yang kedua, riwayat pembayaran dan bukti transaksi terdokumentasi. Yang ketiga, kwitansi dan laporan dapat dibuat lebih cepat. Dan yang terakhir, antarmuka sederhana untuk pemilik dan penghuni. Kekurangannya yaitu pembayaran belum terintegrasi dengan payment gateway atau QRIS otomatis. Yang kedua, laporan masih berfokus pada sewa kos, belum mencakup listrik, air, internet, dan biaya operasional lain. Dan terakhir, tahap ini masih berupa analisis, perancangan, dan prototipe UI/UX. Slide selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem membantu administrasi kos menjadi lebih terstruktur. Fitur utama mencakup login, kamar, penghuni, pembayaran, verifikasi, kwitansi, laporan, dan keluhan. Dan terakhir, prototipe UI/UX menjadi acuan implementasi aplikasi pada tahap selanjutnya. Kemudian ada saran yang pertama, mengembangkan sistem menjadi aplikasi web yang dapat digunakan langsung. Menambahkan payment gateway atau QRIS otomatis. Menambahkan notifikasi jatuh tempo dan backup data berkala. Terakhir, melakukan uji pengguna untuk menyempurnakan UI/UX. Untuk presentasi PPT-nya sudah, kemudian selanjutnya kita akan lanjut kepada prototipe-nya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan prototipe aplikasi Kos Barokah dari sisi penghuni kos. Saat pertama kali aplikasi dibuka, pengguna akan melihat halaman pemilihan role. Pada halaman ini terdapat dua pilihan pengguna, yaitu pemilik kos dan penghuni kos. Karena pada demo ini saya berperan sebagai penghuni kos, maka saya memilih menu penghuni kos. Setelah dipilih, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur apabila penghuni belum memiliki akun. Next. Dari halaman login, pengguna memilih menu belum punya akun. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman registrasi. Pada halaman ini, pengguna diminta melengkapi beberapa data, yaitu email, nama lengkap, nomor telepon, kata sandi baru, konfirmasi kata sandi, upload foto KTP sebagai proses verifikasi identitas penghuni. Setelah seluruh data berhasil diisi, pengguna menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya adalah alur rupa kata sandi. Next.
Apabila pengguna lupa password akun, maka dari halaman login pengguna memilih menu lupa kata sandi. Sistem kemudian akan menampilkan halaman untuk memasukkan alamat email yang terdaftar pada akun. Setelah email dimasukkan, pengguna menekan tombol kirim. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kode OTP ke alamat email tersebut sebagai bentuk verifikasi bahwa akun benar dimiliki oleh pengguna. Setelah kode OTP diterima, pengguna diarahkan ke halaman verifikasi OTP. Pada halaman ini, pengguna memasukkan 4 digit kode OTP yang dikirim melalui email, kemudian menekan tombol kirim. Apabila kode OTP yang dimasukkan valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembuatan kata sandi baru. Di halaman ini, pengguna diminta memasukkan kata sandi baru, konfirmasi kata sandi baru. Setelah kedua kolom diisi dan pengguna menekan tombol masuk, maka kata sandi akan berhasil diperbaharui. Next. Selanjutnya, pengguna dapat login kembali menggunakan password yang baru. Dan setelah proses login berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman beranda penghuni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini terdapat halaman dashboard. Halaman pertama yang ditampilkan setelah penghuni berhasil login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi sehingga penghuni tidak perlu membuka banyak menu untuk melihat informasi penting. Di bagian atas terdapat informasi identitas kos yang ditempati serta sapaan kepada penghuni agar tampilan aplikasi terasa lebih personal. Selanjutnya terdapat informasi kamar yang menampilkan nomor kamar, tipe kamar, dan biaya sewa per bulan. Informasi ini membantu penghuni mengetahui detail kamar yang sedang ditempatinya tanpa harus menanyakan kembali kepada pengelola. Di bawahnya terdapat informasi jatuh tempo pembayaran. Bagian ini dibuat dengan warna yang mencolok agar penghuni langsung mengetahui kapan batas akhir pembayaran. Tujuannya adalah mengurangi resiko keterlambatan pembayaran karena penghuni selalu diingatkan setiap kali membuka aplikasi. Kemudian terdapat status fasilitas seperti WiFi, AC, air, dan listrik. Status ini menunjukkan fasilitas yang tersedia di kamar sehingga penghuni mengetahui fasilitas apa saja yang menjadi haknya. Pada bagian paling bawah, terdapat riwayat pembayaran terbaru yang menampilkan bulan pembayaran, tanggal pembayaran, nominal, dan status pembayaran. Jika penghuni ingin melihat seluruh riwayat pembayaran, tersedia tombol "Lihat Semua" yang akan mengarahkan ke halaman pembayaran. Selanjutnya, halaman pembayaran. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi seluruh transaksi pembayaran kos yang pernah dilakukan oleh penghuni. Di bagian atas terdapat total pembayaran yang menunjukkan total biaya yang harus dibayarkan selama periode tertentu. Informasi ini membantu penghuni mengetahui jumlah tagihan secara keseluruhan. Di bawahnya terdapat daftar riwayat pembayaran yang disusun berdasarkan bulan. Pada setiap riwayat ditampilkan bulan pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, serta nominal pembayaran. Dengan tampilan seperti ini, penghuni dapat dengan mudah mengetahui apakah pembayaran pada bulan tertentu sudah dilakukan atau belum. Selain itu, terdapat tombol unduh bukti pada setiap transaksi. Tombol ini memungkinkan penghuni menyimpan bukti pembayaran ke perangkat sehingga dapat digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bukti administrasi. Melalui halaman ini, penghuni tidak hanya dapat melihat pembayaran terbaru, tetapi juga dapat mengecek seluruh histori pembayaran secara transparan. Selanjutnya, halaman pembayaran kos. Apabila penghuni ingin membayar tagihan kos, maka penghuni memilih salah satu tagihan kemudian diarahkan ke halaman pembayaran kos. Pada halaman ini, penghuni diminta memilih metode pembayaran yang tersedia, misalnya transfer bank atau metode pembayaran digital sesuai yang disediakan pengelola. Setelah memilih metode pembayaran, penghuni mengunggah bukti transfer melalui kolom upload yang telah disediakan.
Hal ini bertujuan agar admin dapat melakukan proses verifikasi pembayaran. Setelah semua data terisi, penghuni menekan tombol bayar untuk mengirim bukti pembayaran ke sistem. Pada tahap ini, pembayaran belum langsung dinyatakan lunas, melainkan masih menunggu proses pengecekan oleh admin. Setelah admin melakukan verifikasi, status pembayaran akan menjadi lunas. Selanjutnya, halaman kwitansi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi oleh admin, penghuni akan diarahkan ke halaman kwitansi pembayaran. Halaman ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa pembayaran telah diterima oleh pengelola kos. Di dalam kwitansi ditampilkan beberapa informasi penting, yaitu bulan pembayaran, tanggal pembayaran, nomor bukti atau nomor transaksi, nominal pembayaran, serta status pembayaran yang menunjukkan bahwa pembayaran sudah lunas. Dengan adanya kwitansi digital ini, penghuni tidak perlu lagi menyimpan bukti transfer secara manual, karena seluruh riwayat pembayaran sudah tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin di sini saya akan menjelaskan pada fitur keluhan. Di sini terdapat contoh laporan, misal AC tidak dingin. Kemudian laporan ini akan masuk ke dalam keluhan ini, yang dimana terdapat laporan, misal ini ada tanggal 5 Juni 2026. Misal kita ingin membuat laporan seperti ini, kemudian masukkan apa saja keluhan yang ada di kosan, kemudian masukkan deskripsi keluhannya. Kalau misal air macet, masukkan saja ke sini, kemudian kalau sudah tinggal klik kirim keluhannya. Sudah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada profil penghuni. Di sini tertera ada nama penghuni, nomor telepon penghuni, email, kata sandi, kemudian foto KTP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebagai pemilik kos. Masukkan email dan kata sandi, kemudian masuk. Di sini sudah masuk ke dashboard pemilik, yang dimana ada total kamar, kemudian kamar yang terisi, kamar yang kosong, kemudian jumlah penghuni, lalu pendapatan bulan ini, kemudian pembayaran terbaru dari tiap-tiap penghuni. Di sini juga kita bisa lihat siapa saja penghuni yang sudah melakukan pembayaran. Di sini juga ada yang notifikasi belum bayar dan yang sudah bayar. Kemudian di sini juga ada notifikasi keluhan terbaru. Di sini ada contoh Ipang Mubin. Ada keluhannya AC tidak dingin, kemudian Hendra keluhannya ada maling. Kita bisa lihat juga di sini proses keluhannya, yaitu yang pertama keluhannya di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang daftar kamar, yaitu daftar kamar terdiri dari total, kosong, dan terisi, yaitu untuk semisalnya 10 untuk semuanya total, dan 3 kosong dan 7 terisi. Untuk selanjutnya penghuni. Untuk daftar penghuni sama seperti yang sebelumnya, kamar yaitu ada 10 total dan aktifnya 7, lalu kontak dari penghuni tersebut
yaitu nama, nomor telepon, bergabungnya kapan, dan jatuh tempo untuk pembayaran kosannya. Itu fitur tambah. Untuk fitur tambah kamar di sini nomor kamar, tipe kamar, harga per bulan, lalu ukuran kamar, fasilitas kamar, nama lengkap, nomor telepon, lalu email. Bila untuk mau menambahkan kamar diisi dengan data tersebut, lalu simpan kamar. Bila sudah tersimpan, maka berhasil menyimpan kamar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.